Shalom Bapak Ibu warga jemaat GKJW Simomulyo. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Ibadah tutup tahun pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Mari Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita mulai ibadah pada malam hari ini. Malam ini merupakan ibadah terakhir dalam tahun 2020. Kita percaya bahwa tahun ini merupakan pemberian Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi. Dalam menjalani hari-hari di tahun 2020, pasti banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, tertawa dan menangis, kehidupan dan kematian. Mengingat waktu-waktu yang sudah berlalu ini merupakan pemberian Allah, sudah selayaknya jika di akhir tahun ini kita serahkan kembali kepada Allah. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung puji pelengkap kidung jemaat nomor 14, bait yang pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati pikiran kita. Kita ambil saat teduh sejenak, kita masuk di dalam ibadah tutup tahun malam hari ini. Ibadah tutup tahun saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pengatur waktu dan kehidupan, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Juga hamba-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Tema ibadah kita pada malam hari ini dalam ibadah tutup tahun 2020 demikian. Oleh karena kasih karunia Allah menyelamatkan manusia. Oleh kasih karunia Allah menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada kita manusia, sehingga Ia peduli terhadap kita. Ia menyatakan kasih-Nya dengan karya penyelamatannya.
dan yang seharusnya menjadi tanggapan atau respon kita terhadap karya penyelamatan Allah. Kita harus mampu untuk menyatakan kasih kita kepada Allah melalui sesama. Menyatakan kasih kita kepada Allah dengan menyatakannya melalui kasih kita kepada sesama. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup sehari-hari kita masih belum mampu menyatakan kasih kepada Tuhan maupun juga kepada sesama kita. Kita masih seringkali justru melakukan perbuatan ataupun tindakan yang membuat orang lain merasa sakit hati, orang lain merasa sedih, bahkan juga hati Tuhan merasa kecewa. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kita masuk di dalam pertobatan. Sebagai umat Allah, kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita sering kurang menghargai Tuhan dan karyanya, juga sering kurang menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Waktu pemberian Tuhan sering kita pergunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah di akhir tahun ini, kita bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Allah, pandanglah kami umat-Mu yang pada malam ini menghadap kepadamu di akhir tahun 2020 ini. Jika kami mengingat segala perbuatan kami di tahun 2020, kami merasa menyesal. Jika mengingat segala pelanggaran kami, hati kami merasa sedih. Berulang kali kami mengabaikan panggilan-Mu, baik dalam perbuatan sehari-hari maupun dalam ibadah kami. Berulang kali kami merendahkan sama kami dan tidak menghargainya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami sering menempuh jalan kehidupan yang menurut kehendak dan kepentingan pribadi. Pada saat bekerja, kami sering tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami sering tidak bijaksana dalam mengurus keluarga. Kami sering tidak bijaksana dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Hanya berkat kasih karunia-Nya, hanya berkat pengampunannya, kita bersama mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang untuk berdiri. Berita anugerah dari Tuhan sebagai wujud kasih Allah kepada kita, pernyataan pengampunannya kepada dosa-dosa kita. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 sebagai berita anugerah bagi kita dari Allah yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Dan saatnya Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan sudah memberkati kami dan memberi kami kesempatan untuk kami boleh membangun ibadah pada akhir tahun ini. Dan di tengah ibadah, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Beri hikmat pada kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terlebih-lebih kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Galo Iria Krislumadio, yang akan melayani. Tuhan sendiri yang akan memberi hikmat, sehingga apa yang akan disampaikan semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, berkat firman Tuhan kami sambut dengan sukacita. Amin. Bacaan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan 19 dengan judul perikop Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri,
tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata Yesus kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang setia membaca merenungkan sabda Tuhan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Salam patunggilan. Bagaimana kabar Bapak Ibu di penghujung tahun 2020 ini? Ya, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik. Dan kita tetap bisa merasakan sukacita di penghujung tahun 2020, meskipun suasananya mungkin tidak sama atau berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada saat ini mungkin suara kembang api tidak banyak terdengar, kemeriahan trompet tidak juga banyak kita dengar suaranya. Orang berkumpul pun mungkin kita tidak banyak jumpai karena situasi dan kondisi yang sedang berkembang saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun seperti pada malam hari ini, di tengah suasana yang prihatin seperti yang saya sampaikan tadi, apakah yang kemudian akan kita lakukan? Apa yang pada malam hari ini akan kita lakukan? Apakah Bapak Ibu Saudara dan kita semua menyiapkan waktu sejenak untuk merenungkan apa saja yang telah kita alami di tahun 2020, mengambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang terjadi di tahun 2020, atau justru kita sudah disibukkan dengan rancangan atau rencana kita berkaitan dengan banyak agenda, kegiatan, juga harapan-harapan yang akan kita lakukan di tahun 2021 mendatang. Mungkin juga Bapak Ibu dalam benak kita, dalam hati kita muncul pikiran, ya wis, biarlah tahun 2020 ini cepat-cepat selesai. Biarlah tahun 2020 ini cepat berlalu. Biarlah tahun 2020 ini cepat kita akhiri. Karena di tahun 2020 ini kita semua tahu banyak
persoalan yang muncul, utamanya karena disebabkan dengan mewabahnya COVID-19. Kehidupan tidak kemudian menjadi mudah, namun kesulitan, tantangan menghampiri kita. Banyak orang pun merasakan beratnya kehidupan karena berbagai persoalan yang muncul, utamanya berkaitan dengan situasi dan kondisi yang disebabkan oleh wabah virus corona yang sedang merajalela saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kemudian ada di benak kita, apapun yang kemudian kita hadapi di tahun ini, hal yang baik, hal yang sangat berharga bagi diri kita, jika di penghujung tahun ini kita mengambil waktu sejenak, mengambil waktu kesempatan kita untuk hening, merenungkan bagaimana perjalanan kehidupan yang sudah kita lalui di tahun 2020 ini. Tentu itu semua kita lakukan sebelum kita menata dan merancang segala suatu agenda kegiatan di tahun 2021. Sebelum kita menyambut tahun baru, kita menyambut tahun yang kita nanti-nantikan. Mungkin timbul pertanyaan di hati kita, kenapa kita kok perlu merenung, mengambil saat hening, merefleksikan apa yang telah kita alami, apa yang telah kita jalani, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di tahun 2020. Ya, karena hanya dengan perenungan inilah kita bisa meninggalkan tahun 2020 dengan penuh kedamaian, dengan penuh keikhlasan. Meskipun mungkin banyak hal yang menjadikan kita kecewa, yang menjadikan kita sakit hati, yang menjadikan kita sedih. Dan pula dengan perenungan itu, kita bisa menyadari bahwa perjalanan yang tidak mudah di tahun 2020 ini bisa kita lalui, bisa kita jalani sampai akhir. Itu tidak lepas karena kasih karunia Allah. Hanya dengan kasih karunia Allah kita bisa menjalani hidup, bisa menjalani beratnya kehidupan, bisa melalui persoalan yang tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kira tidak semua orang mampu sampai pada perenungan ini. Karena seringkali orang menganggap bahwa ya tahun ini ya dimulai dari tahun baru, kemudian diakhiri dengan tanggal 31 Desember. Selesai, begitu ritmenya dari tahun ke tahun, seakan-akan sebuah proses yang tanpa ada makna.
Tetapi Bapak Ibu, kembali saya mengajak panjenengan bahwa di dalam setiap proses kehidupan, dari setiap waktu ke waktu yang kita jalani, di situ harusnya kita mampu menemukan bagaimana kasih karunia Allah itu sungguh nyata terjadi dalam hidup kita. Kasih karunia penyertaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat nas kita pada ibadah malam hari ini yaitu ayat ke-12. Saya ulangi pembacaannya yang demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan khotbah pada saat ini pun saya beri judul Hidup dalam Kasih Karunia. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah ungkapan yang harusnya mampu dihayati oleh setiap orang percaya. Bahwa setiap orang percaya yang dengan sungguh-sungguh mengikut Kristus atau mengikut Tuhan Yesus menjadikan ia mampu untuk menjaga diri, mampu untuk memiliki pikiran yang jernih, terutama di dalam mengambil keputusan yang baik dan benar di saat-saat sulit, di saat-saat yang berat seperti di tahun 2020 ini. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita tidak mampu berjalan di dalam terang Tuhan, tidak memiliki terang hidup dari Tuhan, apa yang terjadi kira-kira ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan di dalam hidup, beratnya hidup ini, permasalahan dalam keluarga, permasalahan dalam pekerjaan, permasalahan mungkin di jemaat atau gereja, pergumulan pribadi kita. Mungkin kita sudah putus asa, mungkin kita sudah menyerah. Ya, kalau di salah satu stasiun TV itu ada acara ketika orang sudah menyatakan diri tidak mampu menyerah, sudah melambaikan tangan gitu. Jadi mungkin juga demikian hidup kita. Ketika kita tidak memiliki terang Tuhan itu, kita sudah melambaikan tangan menyerah akan situasi dan kondisi yang kita alami. Ataupun kita salah dalam melangkah, dalam memilih keputusan dalam hidup ini. Ya, mungkin ketika beratnya hidup sudah kita hadapi, ya sudah, saya tak mengambil jalan pintas, saya tak mencari solusi yang instan, ya entah bagaimana caranya itu, yang jelas solusi atau jalan keluar yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus sebagai terang dunia, sebagai terang kehidupan, ia memberikan terang itu di dalam diri kita. Sehingga dengan kita memiliki terang itu, kita bisa mampu tetap berdiri dengan tegap. Kita tetap mampu mengambil keputusan dengan benar dikala
kita dalam keadaan kalut dan bermasalah. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, di kesempatan kali ini, di penghujung tahun ini, ketika kita sudah menyadari akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin mengajak panjenengan untuk yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya berkat kasih karunia-Nya kita bisa jalani tahun 2020 ini dengan segala dinamika dan persoalannya sampai dengan akhir tahun. Ya, jadi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya berkat kasih karunia-Nya kita bisa menjalani tahun ini dengan baik. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun juga bersyukur kepada Tuhan karena hanya berkat terang kasih-Nya kita mampu bertahan di dalam iman dan pengharapan. Kita mampu bertahan di dalam iman dan tetap berpengharapan. Kembali meskipun suasananya tidak menguntungkan kita. Yang ketiga, tentu kita sadar bahwa dalam perjalanan 1 tahun ini kita masih bisa saja terjatuh di dalam dosa. Meskipun terang dari Tuhan itu sudah menyinari hidup kita, bisa saja kita masih terjatuh dalam dosa atau salah. Baik kesalahan di dalam kita hidup berumah tangga, di dalam hidup bergereja atau berjemaat, di masyarakat, ataupun juga di dalam lingkungan pekerjaan kita. Maka dari itu, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. 3 hal ini yang bisa menjadi perenungan refleksi kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai perenungan kita di akhir tahun. Nah, dengan demikian maka harapannya kita mampu dengan ikhlas, dengan penuh sukacita melepas tahun 2020 ini dan siap untuk menyambut tahun 2021 dengan mantap dan tetap dalam terang kasih Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu yang membawa kita dalam terang ilahi dan membawa kita untuk mengalami kebenaran yang sejati. Karena jika kita hidup dalam terang itu, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal. Bukan kita masuk dalam hukuman kekal itu. Dan bukankah ini sebuah berita yang sukacita, melebihi dari sekedar kita menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan terang kasih-Nya, terkhusus di saat kita mengakhiri tahun ini dan akan menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Amin.
Kita masuk saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menggerakkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Untuk pengumpulan persembahan akan dipimpin oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan atas semua berkat-berkat yang dicurahkan pada kita. Dan ayat landasan di dalam kita mengaturkan persembahan diambil dari kitab 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 302 bait pertama, Kuberi Persembahan. Kita satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan ungkapan syukur kami, karena Tuhan telah memberkati, menyertai kami, khususnya di tahun 2020 ini. Kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Meskipun juga banyak peristiwa, banyak tantangan, banyak persoalan yang harus kami hadapi. Tapi kami bersyukur karena hanya berkat kasih karunia Tuhan, kami mampu bertahan sampai dengan saat ini.
Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami semuanya selama tahun 2020 ini. Kami pun bersyukur jika pada malam hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan ini mampu menjadikan kami dengan keikhlasan dan sukacita melepaskan tahun 2020 dengan berbagai macam dinamikanya. Sungguh kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kami, terkhusus bila kami nanti juga akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan, dengan penuh sukacita kami telah menghaturkan persembahan, kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga persembahan ini mampu menjadi sarana untuk menunjang, untuk menopang kegiatan-kegiatan gerejawi yang ada di GKJW Jemaat Simomulyo ini secara khusus, di gereja Kristen secara umum, dan juga bahkan mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bagi hamba-Mu yang telah Tuhan pilih untuk menata, mengelola persembahan ini, Tuhan mampukan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Selanjutnya kami berdoa menyerahkan seluruh warga jemaat hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai selalu, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan juga memberikan tuntunan sehingga mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dalam segala situasi dan kondisi. Khususnya untuk warga jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan pemulihan. Yang menghadapi beban berat, Tuhan pun menolong. Yang sedang berharap akan momongan, akan pekerjaan, akan pasangan hidup, Tuhan pun memberkati. Bagi warga jemaat yang berusia lanjut, biarlah tetap memiliki semangat di dalam Tuhan meskipun harus berkegiatan di rumah selama pandemi ini. Kami pun menyerahkan anak-anak kami yang masih sekolah, biarlah anak-anak kami ini mampu belajar dengan baik meskipun harus daring di rumah, sehingga dapat mencapai apa yang dicita-citakan. Kami menyerahkan pula ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami semakin hari semakin baik keadaannya, semakin tentram dan damai. Khususnya para pemimpin kami yang di pemerintahan dari tingkat pusat sampai di daerah, biarlah dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan pula ya Tuhan, terkhusus para tenaga medis, tim gugus tugas dalam menangani COVID-19, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dan biarlah keadaan bumi ini bisa dipulihkan atas berkat dan juga seizin Tuhan. Pada saat ini pula kami berdoa untuk parogo-parogo yang ada di Jemaat Tuhan GKJW Simomulyo ini, dari majelis jemaat, para karyawan, pamong, pengurus komisi, para petugas Satgas COVID-19, dan juga semua yang telah ditunjuk dalam masing-masing tugasnya. Tuhan pun menyertai dan memberkati, sehingga melalui saudara-saudara kami ini, kegiatan di jemaat ini bisa berjalan dengan baik. Kehidupan bergereja pun semakin hari semakin lebih baik, dan biarlah jemaat ini bisa menjadi sarana kami untuk berbagi kasih, saling menopang, saling mendukung dan menguatkan. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada. Biarlah semuanya dapat
dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Khususnya tim multimedia yang sudah berjuang dengan penuh kerja keras untuk mendukung terselenggaranya ibadah secara daring. Tuhan pun memberkati selalu. Jikalau sebentar lagi kami pun akan mengakhiri ibadah kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan tuntun dalam perjalanan sehingga kami bisa sampai di rumah dengan selamat untuk melanjutkan kehidupan kami dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti di tahun-tahun sebelumnya, di akhir tahun atau di tanggal 31 dalam ibadah, kita akan bersama mendengarkan sambutan wakil dari warga jemaat GKJW Simomulyo. Untuk itu kepada Bapak Bambang Retno Jatmiko, saya persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Salam. Sebelumnya mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena pada masa pandemi ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah tutup tahun, yaitu tahun 2020, dan kita akan beralih ke tahun 2021. Kiranya peringatan ini menjadi kilas balik kita untuk lebih baik dan lebih mendekati dan bersyukur kepada Tuhan. Saya dalam hal ini izinkan untuk mewakili warga Gereja Simomulyo mengucapkan selamat pergantian tahun. Semoga kita akan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Sudah tidak terasa 9 bulan ini kita nyaris tidak bisa melakukan ibadah secara regawi dan tidak bisa melakukan kegiatan gereja seperti yang sebelumnya. Ini semua karena pandemi yang melanda pada saat ini. Tapi
besar harapan kami untuk penatua dan diaken tidak kendor dan surut di dalam melayani warganya. Dengan harapan kemajuan teknologi yang ada ini bisa dijadikan sarana untuk melakukan ibadah secara virtual yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kami juga merasa bersyukur dengan adanya Bapak Pendeta yang baru, Bapak Galo. Besar harapan kami dengan tenaga mudanya, beliau bisa memberi semangat dan bisa melayani secara menyeluruh pada semua bidang, sehingga gereja GKJW Simo Mulyo ini dapat lebih semarak lagi. Demikian pesan dan kesan kami. Untuk selebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan selamat menyongsong penutupan akhir tahun. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bambang Retno Jatmiko atas sambutannya yang telah memberikan gambaran bagaimana perjalanan jemaat di tahun 2020 ini dan harapannya di tahun 2021. Kita yakin dan percaya atas berkat penyertaan Tuhan kita bisa menjadi lebih baik di tahun depan. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, sambutan dari pelayan harian Majelis Jemaat GKJW Simo Mulyo yang akan diwakili oleh Penatua Wismo Harjo. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya di sini mewakili pelayan harian Majelis Jemaat. Tentunya tidak lupa mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Tentunya kalau kita berbicara dengan tahun yang baru, tentunya di situ ada istilah kilas balik. Maka dari itu perlunya ada sesuatu yaitu evaluasi dan introspeksi diri. Itu yang akan tentunya kita pakai untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin ada pertanyaan, apakah dengan kehidupan yang kita jalani selama ini, kita sudah mempergunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Yang bisa menjawab adalah panjenengan semua. Untuk melangkah lebih jauh ke depan, tentunya kita perlu melihat ke belakang. Artinya, melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan di tahun ini? Mungkin ada sesuatu yang sekiranya kurang berkenan di hadirat Tuhan. Ada perlakuan yang salah. Tentunya marilah kita bersama-sama kita perbarui ke depannya untuk boleh menjadi lebih baik. Kita perbaiki, kita tingkatkan sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekiranya di tahun ini kita sudah terlanjur banyak melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadirat Tuhan, kita sudah melakukan hal-hal yang sekiranya berdosa, maka saat ini kita di penghujung tahun ini,
kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Tentunya kita memohon pertolongan Tuhan supaya untuk melangkah ke depannya Tuhan selalu memberikan kekuatan, tuntunan, sehingga untuk ke depan kita tidak akan terjatuh lagi seperti di tahun-tahun ini. Kita tidak terjerembab di dalam lubang yang sama. Tentunya kita memerlukan pertolongan dan kekuatan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan yang di rumah masing-masing. Dan pada akhirnya saya mewakili pelayan harian Majelis Jemaat mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Semoga kehidupan kita boleh menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari mendatang lebih baik dari hari yang sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sambutan dari Wakil Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJ Simomulyo. Kiranya apa yang telah disampaikan pun pula menjadikan kita mampu merenungkan apa yang sudah kita jalani di tahun 2020 dan juga mempersiapkan diri kita masuk di dalam tahun yang baru 2021. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah tutup tahun pada malam hari ini kita akhiri, dan kita akan undur dari ibadah ini. Kita akan undur dari hadapan Tuhan. Kita akan menjalani kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah keluarga dengan penuh harapan. Kita tetap tenang dan tetap menjaga kebersihan jasmani dan rohani kita. Kita menyanyikan kidung jemaat nomor 370, bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus tercurah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah usai,
Bapak Ibu, warga jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil saat teduh sejenak.